الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Acara ini dibuat adalah untuk agar kita semakin dekat dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih makan, nggak apa-apa. Ya, tambah semangat toh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Mushola Nurul Iman dan yang kami hormati dan muliakan para orang tua kami yang ada di masjid ini, dan yang kami hormati juga para asatidzah, Ustadz Soleh, Ustadz Nahid, Ustadz Yudi, Ustadz Muhammad, Ustadz Faisal, dan Ustadz yang lainnya yang tidak sempat kami sebutkan satu-satu, dan ikhwah yang kami cintai dan kami banggakan, karena Masya Allah mereka menyempatkan diri untuk hadir di majlis ilmu yang mulia ini, dan tidak seperti para pemuda-pemuda yang lainnya, apatah lagi malam ini adalah malam minggu, malamnya anak muda. Namun ibu sekalian, mungkin saja mereka pemuda-pemuda yang lain di luar sana sedang duduk di taman-taman pinggir jalan. Mungkin di antara mereka ada yang lagi asik-asik di alun-alun, kalau di agama makmur, tidak tahu saya kalau di sini. Tapi kalian juga sejatinya sedang berada di taman-taman surga. Kata Rasulullah SAW, jika kalian melewati taman-taman surga maka mampirlah. Para sahabat bertanya, apa taman surga itu? Rasulullah SAW mengatakan, majlisul dzikir atau majlisul ilmi, yaitu adalah majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu. Mereka bersenang-senang di luar sana, kita juga bersenang-senang di sini. Mereka lagi makan-makan juga mungkin di luar sana, atau bahkan mungkin mereka lagi kelaparan, tapi kita di sini juga lagi makan-makan. Mereka di luar sana juga berlelah-lelahan, capek, dan kita juga merasakan hal yang sama. Namun bedanya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum saya lanjutkan, ini masih semangat untuk mendengarkan. Saya mau minta kita sama-sama bertakbir agar lebih semangat lagi.
Yang masih ada makanan di mulutnya habiskan dulu. Udah siap? Siap. Takbir. 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 Yang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita berada di malam pekan ketiga dari bulan Sya'ban. Itu artinya kurang dari 2 bulan lagi, atau kurang dari 3 bulan, atau setengah bulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun permasalahannya adalah, akankah kita berjumpa dengan bulan Ramadan? Dan permasalahan yang lebih besar dari itu, bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan kita untuk berjumpa dengan Ramadan dan mewafatkan kita sebelum kita berjumpa dengan Ramadan? Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian, kematian merupakan sesuatu yang pasti. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti kita akan menjumpainya. Setidaknya ada 3 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan di akhirat kelaklah balasan-balasan kalian akan disempurnakan. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia hanyalah kenikmatan yang menipu. Dan dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kami akan mengujimu dengan sesuatu yang kalian sukai dan dengan sesuatu yang kalian tidak sukai. Yang baik dan yang buruk merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita bersabar ketika ditimpa musibah? Maukah kita bersabar ketika ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan? Dan maukah kita bersyukur ketika diberikan kebaikan? Ketika keinginan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah kita bersyukur? Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan, kata Allah. Jemaah sekalian, maka perlu kita mempersiapkan diri, dan di antara bentuk kita mempersiapkan diri untuk menghadap Allah adalah kita berada di tempat ini. Kita berada di majlis ilmu, dan karena ini merupakan amal kebaikan, dan semoga ini merupakan amalan yang membuat timbangan amal kebaikan kita menjadi berat di akhirat kelak. Dan semoga ini juga bentuk kita untuk mengumpulkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kami memang sampaikan ini agar kita lebih semangat, dan agar kita jangan mengira bahwa beradanya kita di tempat ini hanyalah duduk begitu saja. Namun di balik itu, jemaah sekalian, ada pahala yang sangat besar,
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah mendengarkan tentang kehidupan dunia, apa itu dunia, apa hakikat dunia, dan bagaimana itu dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan menakdirkan untuk kita hidup di dunia ini. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita begitu saja tanpa adanya petunjuk untuk kita dalam mengarungi kehidupan kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk agar kita tidak tersesat di dunia ini, agar kita tahu apa tujuan dari kehidupan kita, agar kita tahu apa tujuan dari penciptaan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita, dan inilah yang akan kita bahas pada malam ini. Cuma sekali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngantuk? Ya. Tidak. Ngantuk apa tidak? Ya. Capek? Ya. Ya, capek. Tapi perlu untuk kita ketahui jemaah sekalian, orang-orang yang memusuhi Islam juga mereka capek. Mereka juga begadang. Mereka berlelah-lelahan memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dan kita juga sekarang capek. Kita juga lelah. Tapi apa yang membedakan capek kita sama mereka? Kata Allah, ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka sakit sebagaimana kalian juga sakit. Tapi yang membedakan kita dan sama mereka adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan pahala dari Allah, sedangkan mereka tidak mengharapkan pahala tersebut. Ustaz Mahdi telah menyebutkan perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah, inna masyaqqata ta'ah tadhhab wa yabqa thawabuha, wa inna ladzatal ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha. Nikmatnya, lelahnya, capeknya beribadah akan hilang, namun yang tersisa adalah pahalanya. Kita pulang tidur, capek yang kita rasakan sekarang akan hilang, dan yang tersisa adalah pahalanya. Wa inna ladzatal ma'asi tadhhab, dan nikmatnya bermaksiat akan hilang juga. Wa yabqa iqabuha, dan yang tersisa adalah azab ataupun siksaannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada tema kita, yaitu keutamaan Al-Qur'an dan akibat meninggalkannya. Namun saya ketika mengisi seperti ini lebih senang dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi agar jamaah lebih memperhatikan juga. Dan sebelum saya masuki materi ini, saya ingin bertanya, apa itu Al-Quran? Yang bisa jawab ada hadiahnya, walaupun kue. Siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Angkat tangan dan jawab. Masa tiap hari kita baca Al-Quran, tiap kali dengarkan baca Al-Quran, tidak tahu apa itu Al-Quran? Ustaz? Terus? Terus? Bagus, tapi kurang. Jadi belum dapat hadiah. Yang lain? Dia adalah Al-Quran adalah sebagaimana dijelaskan dalam surah Yunus ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi sebagai yang pertama yaitu
pelajaran dari Tuhan kalian, kemudian penyembuh dari segala penyakit yang ada pada dada, dan juga ada petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Benar? Lah, kok nggak ada yang jawab? Benar atau salah? Benar. Yakin? Ya udah, dapat hadiah. Jangan lihat kecilnya, ya. Baik. Ya, Al-Quran adalah kalam Allah. Berarti dia bukanlah kalam manusia, bukan sembarang perkataan, tapi dia adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, dan kita harus memuliakan Al-Quran tersebut yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti bukan diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad, apatah lagi ada yang mengaku-ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yang mana bacaannya adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jemaah sekalian, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia, baik itu waktu, tempat, ataupun manusia. Maka ketika hal tersebut berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, siapa malaikat yang merupakan wasilah diturunnya Al-Quran, yang membawa Al-Quran? Jibril. Tapi saya belum janjikan hadiah tadi. Dan malaikat yang paling mulia adalah Jibril alaihissalam. Di antara ribuan bahkan jutaan malaikat, yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam, karena dengannya lah Al-Quran diturunkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, barang siapa yang memusuhi Jibril, sesungguhnya dia adalah diturunkan Al-Quran musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai apa? Membenarkan dari kitab-kitab yang lain. Wa busyra musaddiqan lima baina yadayhi wa huda, dan sebagai petunjuk, wa busyra lil mu'min, dan sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Al-Quran jemaah sekalian diturunkan lewat perantara Jibril alaihissalam dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan jadilah Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terbaik di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad SAW. Kali dibandingkan sholat di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwa dua kota suci ini adalah tempat yang terbaik di antara tempat-tempat yang ada di dunia ini, karena di sanalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah berapa itu? Ada yang ingat? Apa yang pertama? Ini saya lihat ini banyak Imam Bukhari di sini nih. Imam Bukhari itu jelas sekali, tapi saya harus menuzon. Kayaknya ini seperti Imam Bukhari. Kisah Imam Bukhari adalah beliau merupakan orang yang paling cerdas. Sekali mendengar langsung hafal. Beliau ketika menghadiri majlis ilmu, beliau tidak membawa catatan, tidak bawa buku, hanya mendengarkan. Dan begitu disampaikan hadis langsung hafal, begitu disampaikan hadis langsung hafal, hanya sekali mendengar. Dan saya saya rasa begitu pun di sini, sekali mendengarkan langsung hafal, karena tidak ada yang bawa catatan. Karena sebab itu saya ingin bertanya, udah berapa tadi? Apa yang pertama?
Ini tawadhu ini Imam Bukhari. Jibril alaihissalam malaikat yang terbaik, Nabi Muhammad Nabi yang terbaik, Mekah dan Madinah tempat-tempat yang terbaik. Sekarang pertanyaannya adalah, pada bulan apa Al-Quran itu diturunkan? 17 Ramadan. Pada bulan Ramadan. Apa dalilnya? Ini baru ada hadiahnya. Faisal, Ustaz Faisal. Senin. Ini sering dibaca ini. Inna anzalna fil Qur'ani syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Terus? Linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mantap. Sini. Itu surat apa itu? Juz berapa? 2 Kiri, kanan, atas, bawah. kiri. Halaman? Enggak tahu. Ya, betul. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi ini bukan omongan saya, tapi apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudan lin-nas, sebagai petunjuk untuk manusia, hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang salah, pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Inilah Al-Quran. Bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Pada bulan apa diturunkan Al-Quran? Siapa yang tahu? Ada hadiahnya juga, tapi sama dalilnya. Benar. Ini ayatnya pendek. Ada ayat. Sebut ada bulan malam apa? Malam Minggu? Lailatul Qadar. Dari mana tahu? Apa ayatnya? Di Lailatul, ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik di antara malam-malam yang ada. Sepakat? Berapa satu malam itu? Berbanding dengan berapa malam? 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu berapa malam itu? Pokoknya banyak. Banyak intinya. 1000 bulan. Karena Al-Quran diturunkan pada malam itu, maka jadilah malam Lailatul Qadar merupakan malam yang terbaik di antara malam-malam yang ada. Hadiahnya dulu. Jemaah sekalian, begitulah Al-Quran. Sekali lagi, apapun yang berkaitan dengannya pasti hal tersebut akan menjadi baik, menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa, generasi mana yang menyaksikan turunnya Al-Quran? Generasi sahabat. Maka jadilah generasi sahabat ini sebaik-baik generasi di antara manusia ini. Kata Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalinahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat, kemudian setelahnya. Karena para sahabatlah yang paling tahu di mana Al-Quran itu diturunkan,
kapan diturunkan, apa penyebab diturunkan Al-Quran tersebut, dan merekalah orang yang pertama kali yang mempelajari Al-Quran lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah mereka generasi yang terbaik. Dan di antara para sahabat ada juga sahabat yang paling mulia. Siapa yang tahu? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat yang terbaik, manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar, karena dialah yang paling pertama kali beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kaum kafir Quraisy mengkufurinya. Beliaulah yang paling mengatakan benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kaum kafir Quraisy mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kelebihan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain, dan jadilah beliau sahabat yang paling baik di antara sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jemaah sekalian, umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kemuliaan bagi kaummu, bagimu dan bagi kaummu, dan kelak akan dipertanyakan. Umat Nabi Muhammad SAW umat yang terbaik, karena pada kitalah Al-Quran itu diturunkan. Memang benar jemaah sekalian, dulu Bani Israel adalah umat yang terbaik, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inni faddaltukum ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Apa Ustaz? Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Bukan sampai ayat situ. Siapa yang bisa bacakan ayatnya? Bukan surat Al-Baqarah. Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya aku memuliakan kalian wahai Bani Israel di alam semesta ini. Memang benar, mereka adalah manusia yang terbaik, umat yang terbaik, tapi itu sebelum datangnya umat Nabi Muhammad SAW. Dan ketika umat Nabi Muhammad SAW ada, mereka lah umat yang terbaik. Kitalah umat yang terbaik karena ada Al-Quran di sisi kita, karena ada Al-Quran di tangan-tangan kita, karena Al-Quran yang sering kita baca. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh sebab itu, ketika kita ingin menjadi orang yang terbaik, maka janganlah jauh dari Al-Quran. Ketika kita ingin orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita bertekad, mari kita mendekati Al-Quran, mari kita senantiasa membaca Al-Quran, mari senantiasa menghafal dan mentadaburi, mempelajari isi-isi Al-Quran. Jemaah sekalian, pertanyaan namun tidak perlu dijawab, hanya jawab dalam hati kita, kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Pertanyaan simpel, pendek, namun jawabannya adalah bisa saja menjadi penentu kita orang yang baik atau tidak, orang yang selamat atau tidak. Pertanyaannya pendek, tapi jawabannya sangat dahsyat. Dan hanya kita yang paling tahu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Siapa yang tahu Khalid bin Walid? Tahu? Dari mana tahunya? Dari YouTube. Beliau merupakan panglima perang yang tidak pernah terkalahkan
walaupun dia melawan kaum muslimin, dia menang. Ketika perang Uhud, pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid dan kaum muslimin mengalami kekalahan pada saat itu. Dan digelarilah Khalid bin Walid ini dengan Saifullah, pedang Allah. Dia tidak pernah mengalami kekalahan ketika dalam peperangan. Dan dia sering mencium Al-Quran dan mengatakan, syagolani ankal jihad, sesungguhnya jihad telah menyibukkanku dari membacamu. Sesungguhnya jihad telah menyibukkanku dari membacamu. Beliau membaca juga Al-Quran, namun tidak seperti sahabat-sahabat yang lain, karena beliau sibuk dengan peperangan, sibuk berperang pada saat itu. Beliau sedih, tapi ada alasan beliau. Namun kita, bagaimana dengan alasan-alasan kita? 5 menit lagi, padahal masih banyak. Memang ketika kita bahas Al-Quran, jemaah sekalian, waktu yang seperti ini memang tidak cukup. Banyak hal yang ingin kita sampaikan, namun semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi dan membicarakan tentang Al-Quran, tentang kemuliaan Al-Quran, dan tentang keagungan Al-Quran. Belum kita masuki akibat meninggalkan Al-Quran. Secara singkat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya satu, beliau mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketika beliau berdakwah di Taif, dilempar oleh kaum Taif, penduduk Taif melemparnya, menolak dakwahnya, mengusirnya sampai beliau berdarah karena dilempar oleh batu. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengeluhkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pernah diusir oleh kaumnya dari Mekah, dicaci, dihina, bahkan dikatakan orang gila, penyair, pendusta. Rasulullah SAW tidak pernah mengeluhkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pernah sholat di Ka'bah dan dikalungi isi perut dari hewan sembelihan. Beliau juga tidak pernah mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hal tersebut. Mendapatkan cacian, hambatan, rintangan dari kaumnya ketika berdakwah, beliau juga tidak pernah mengeluhkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jemaah sekalian, ada yang Rasulullah SAW adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada di antara umatnya, ada di antara kita yang telah meninggalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Quran ini. Pertanyaan jemaah sekalian, tadi kita telah membahas kemuliaan Al-Quran. Ada orang yang menjadi mulia dengan Al-Quran, namun di balik itu ternyata ada juga orang yang dihinakan, bahkan dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Diakibatkan oleh Al-Quran, diakibatkan karena Al-Quran, jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian, mari bertanya pada diri kita, apakah kita yang termasuk dalam Al-Quran tersebut? Apakah kita kaumnya yang meninggalkan Al-Quran tersebut? Apakah kita yang telah menyakiti hati Rasulullah SAW? Jika kita tidak termau bagian dari orang-orang tersebut, maka mari kita mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mari kita menghafal Al-Quran semampu kita. Karena ini merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar pernah mengatakan, Inna nabiyyakum qad qala, sesungguhnya nabi kalian telah mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi al-akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran ini, dan Allah juga menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran ini. Pilihannya adalah ada pada kita. Maukah kita termasuk kaum-kaum yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran,
atau maukah kita termasuk dari kaum-kaum yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat meninggalkan Al-Qur'an? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sering kita merasakan dada kita sempit, hati kita sakit, kontrol emosi tidak stabil, sering marah, rezeki kita sempit, padahal kita telah berusaha banting tulang, banting piring, banting semuanya, namun rezeki juga tak kunjung datang. Maka perhatikanlah bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari Al-Quran, maka kami berikan kehidupannya kehidupan yang sempit. Hati jadi sempit, rumah yang besar jadi sempit, tanah yang luas jadi sempit, pohon karet yang banyak sedikit, rezeki yang banyak rasanya sedikit, karena ada sesuatu dalam hati kita, karena hati kita tidak tenang. Dan sebab dari ketidaktenangan hati adalah jauhnya kita dari Al-Quran. Maka jemaah sekalian, pertanyaannya, maukah kita mulia dengan Al-Quran? Maukah kita mulia dengan Al-Quran? Siapkah kita mengamalkan Al-Quran? Siapkah kita mempelajari Al-Quran? Siapkah kita menghafal Al-Quran? Siapkah kita membaca Al-Quran? Jemaah sekalian, minta waktunya sedikit. Imam Syafi'i rahimahullah, kenal Imam Syafi'i? Kita kenal, walaupun mungkin kebanyakan dari kita tidak tahu namanya siapa. Siapa yang tahu namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Imam kita, mazhab kita. Beliau ketika sholat, khususnya di hari Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 2 rakaat sholat, 5 juz 1 rakaat, 15 juz 1 rakaat, 15 juz 1 rakaat. Mampukah kita seperti itu? Insyaallah aja dulu. Ya. Jika pun kita tidak mampu seperti Imam Syafi'i, mari kita kurangi. Jika satu hari kita hatam Al-Quran 1 hari, jika kita tidak mampu 2 rakaat sholat, minimal 1 hari 1 kali hatam. Mampukah kita? Jika tidak mampu juga 2 hari kita hatam, jika tidak mampu 1 minggu kita hatam sekali, jika tidak mampu 1 bulan kita hatam, jika tidak mampu juga 1 tahun baru kita hatam, jika tidak mampu juga, maka bacalah Al-Quran walaupun 1 lembar atau 1 ayat setidaknya. Hari kita tidak berlalu kecuali kita telah membaca Al-Quran, berapapun kesanggupan kita, berapapun kemampuan kita. Siap jemaah sekalian? Siap. Baik. Karena sudah siap, maka kita harus konsisten dengan kesiapan tersebut. Siap dengan kesiapannya. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kami sampaikan karena waktu tidak cukup, dan kami mohon maaf atas kekurangan kami, mungkin terlalu lama juga, dan kami banyak-banyak berterima kasih kepada jemaah sekalian karena telah menyempatkan waktunya untuk berada bersama kami di tempat ini, walaupun mungkin ada kesibukan di luar sana, namun tetap memberikan waktunya untuk bersama dengan kami. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khair, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, dan disinilah kita mulai minhuna nabda wa fil jannati nartaqi. Semoga di sini kita mulai dan di surga tempat kita bertemu lagi. Jazakumullahu khair wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta bukti sama kedua orang tuanya, nikahi anakku gitu ya. Kalau kita
aku cinta pada Al-Quran, maka Allah pun akan pertanyakan kepada kita, mau nggak kamu ngaji karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau teman-teman yang dari Arga Makmur, insya Allah sudah punya kajian intensif setiap pekannya. Nah, yang anak-anak Arga Makmur ini kan yang di Sumber Agung, saya dengar kajiannya 2 bulan yang lalu aktif. Sekarang ini kayaknya jarang aktif gitu itu ya. Maka kalau Anda ngaku cinta, maka dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah setelah kajian ini untuk kedepannya, insya Allah Ustaz Yuli dan Ustaz Muhammad ya, dan pengurus musyawarah insya Allah saling bersinergi. Yang anak-anak mudanya yang kemarin sudah mulai ibaratnya panas tai ayam ya, sudah dingin gitu ya. Kalau sudah dingin, insya Allah kita akan hidupkan lagi insya Allah dengan kajian-kajian intensif setiap pekan. Nggak bisa setiap pekan 2 pekan, nggak bisa 2 pekan 1 bulan, nggak bisa 1 bulan 1 tahun, nggak bisa Ustaz sholatkan nanti. Seperti itu. Ya gimana lagi gitu kan? Kalau nggak mau seperti itu. Jadi mohon anak muda dan antum adalah tolak daripada generasi peradaban. Maka ayo kita bangun peradaban Islam ini, karena peradaban ada di tangan-tangan antum wahai para pemuda. Insya Allah ya. Jadi suatu saat nanti kita akan kolaborasi bikin kegiatan di Arga Makmur, nanti panitianya dari Sumber Agung insya Allah. Seperti itu. Siap insya Allah. Nah nanti untuk follow back-nya nanti Ustaz Bayat dan Ustaz Muhammad saya serahkan untuk kajian-kajiannya, dan untuk selanjutnya seperti itu mungkin ya, untuk intensif waktunya, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 21.45. Nah, jadi lihat bapak itu yang masih tua-tua, masya Allah masih semangat betah ya. Maka malu sekali kalau anak muda tadi ada yang keluar, ternyata tidak ada yang keluar, masya Allah ya. Pagi masya Allah masih terang benderang dan semuanya, meskipun redup-redup sedikit gitu ya. Ya semoga ini menjadi saksi untuk kita semuanya nanti memuji surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin Allahumma. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Baik, terima kasih kepada sahabat soleh yang telah menangati kita semua tentunya. Baik, kami juga di sini Ustaz sangat berharap tentunya seperti ini terus berjalan. Yang namanya kajian seperti ini harusnya rutin Ustaz, minimal 1 bulan sekali. Insya Allah ya kita semua di sini sama-sama bergerak, sama-sama menjadi motor pergerakan dari dakwah pemuda tentunya, khususnya di desa kami, khususnya dan juga di Arga Makmur umumnya gitu. Mohon doanya kepada Ustaz dan kepada hadirin semua. Mudah-mudahan pemuda-pemuda kami Allah berikan hidayah semuanya, Allah gerakkan hatinya agar condong kepada Al-Quran dan juga ingin belajar baca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.47, artinya sudah malam, agak larut malam, jadi kita nampaknya sudah harus mengakhiri majelis ilmu kita pada malam hari ini. Sungguh sedih gitu kan, perkumpulan kita yang dimulai dari, bahkan ada yang dari Ba'da Maghrib sudah di sini, harus dibatasi dengan waktu. Namun tidak apa, mudah-mudahan Allah berikan lagi waktu yang sama seperti ini di kesempatan yang lain bagi kita untuk saling bertatap muka, silaturahim dan juga berbagi ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada kita semua dengan Al-Quran.